Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan dimanapun berada. Di kesempatan ini rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala pertolongan dan kebaikan yang Dia izinkan untuk kita beroleh, untuk kita nikmati, untuk kita jalani segala kehidupan kita. Sehingga di hari Minggu ini saudaraku, kita senantiasa diingatkan bagaimana pentingnya untuk menjadi pedoman hidup kita, yaitu ajaran dan didikan melalui firman Tuhan di kebaktian KAKR di GBKP di minggu ini. Besar harapan kita melalui pertolongan Tuhan, kita diizinkan untuk dapat mengerti dan dapat menyampaikan firman ini dengan baik dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Mari kita minta kekuatan kita di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami agar senantiasa guru dan pelayan KKR yang sudah Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berkati segala pekerjaan dan persiapannya. Kiranya kuasa Roh-Mu tetap menyertai kami dan melalui renungan ini, Tuhan tetap berkuasa dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang yang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa, yang menyelamatkan jiwamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, dan yang menjadi tema yaitu mengelola emosi. Shalom dan selamat hari Minggu saudaraku. Pada kesempatan ini, satu hal yang mengingatkan kita akan kehidupan yang kita jalani, yaitu ketika kita diperhadapkan dengan emosi. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi amarah yang tidak bisa dikendalikan ataupun tidak bisa dikontrol. Tentu pengalaman yang demikian banyak sekali bisa kita lihat, banyak sekali yang sudah kita pahami, dan mungkin kita sendiri pernah mengalami hal yang demikian, yaitu mengalami kehidupan dalam emosi yang tidak bisa dikontrol. Jadi kalau kita melihat apa penyebabnya manusia emosi dan apa penyebabnya manusia bisa marah, tentu banyak cara dan banyak situasi yang menggiring kehidupan kita untuk hidup dalam amarah kita yang tidak terkendalikan. Tapi perlu kita pahami saudaraku, kita perlu ternyata memahami lebih dalam lagi ketika emosi itu ada pada diri kita dan emosi itu tidak diselesaikan ataupun tidak dikontrol atau tidak dikendalikan, tentu banyak sekali efeknya yang bisa merusak jiwa dan raga kita. Salah satunya dampak emosi yang tidak terkontrol adalah melemahkan kekebalan tubuh kita. Kita selalu mensupport makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, agar kesehatan tubuh kita terjaga. Tapi itu bisa sirna dari kehidupan kita ketika emosi kita tidak bisa kita kontrol. Emosi yang tidak bisa dikontrol dapat melemahkan kekebalan tubuh kita. Selanjutnya, emosi yang tidak terkontrol tersebut dapat membuat detakan jantung kita lebih berdenyut, lebih cepat dan cepat lagi. Akibatnya bisa fatal bagi kehidupan kita. Bukan hanya itu aja, tapi bisa kita terjebak ke dalam kehidupan yang stres. Akibat stres bisa stroke. Ini adalah kehidupan yang sangat mengerikan bagi siapa saja. Tapi selain daripada itu, mungkin saja bisa kita mengalami gangguan sakit kepala yang berkepanjangan. Bisa saja kita tidak bisa tidur setiap malam, makan tidak enak dan lain sebagainya.
Jika ini yang terjadi bagi kehidupan manusia, tentu akibatnya sangat fatal sekali bagi kesehatan kita. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti akan bahasa jiwa dan tubuh kita. Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang menjadi renungan di kebaktian KAKR kita di minggu ini, Tuhan mau membekali selain kita yang melayani di ibadah KAKR, Tuhan mau membekali anak-anak Tuhan agar generasi penerus di dalam keluarga dan bangsa ini diberkati, dikuatkan, dan diberikan hikmat yang berasal dari Tuhan, agar anak-anak kita dan diri kita juga terkelola emosi kita. Bagaimana caranya? Tentu firman ini mengajar kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini mengingatkan bagaimana mempergunakan pendengaran. Pendengaran ini kalau kita lihat posisinya, pendengaran yang ada di dalam tubuh manusia yaitu telinga kita. Telinga yang sejajar dengan mata, di bawah telinga ada hidung dan ada mulut dan hati kita. Tapi telinga peringkat paling atas untuk dapat kita pakai sebagai alat bagaimana kita mendengar dengan baik. Pendengaran yang baik akan mengantarkan kita, saudaraku, untuk memakai pendengaran itu agar jangan cepat-cepat memberikan tindakan dari kata-kata dan hati kita. Tapi mendengar itu dipertimbangkan dan dipahami lebih dalam lagi akan membuat emosi kita terkendalikan oleh hal-hal pendengaran yang belum tentu pasti dan benar. Karena pendengaran boleh salah. Oleh karena itu perlu pertimbangan agar di dalam mendengar segala sesuatu itu perlu pengendalian diri di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini mengajar kita anak-anak Tuhan, mengajar seluruh orang yang Tuhan perhatikan dan cintai, agar kehidupan kita lebih memberi makna dan berarti ketika kita mampu mengelola emosi dengan baik dan benar. Karena ketika emosi yang tidak terkelola itu mengakibatkan fatal dan tidak baik bagi kehidupan manusia. Tuhan peduli dan tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan sangat menyayangi kita, termasuk anak-anak Tuhan, generasi penerus keluarga, bangsa dan negara, begitu juga dengan generasi penerus gereja Tuhan. Izinkan firman Tuhan pada saat ini agar senantiasa melawat kita, mengajar kita, menuntun kita, dan memberikan arti yang sangat mendalam agar kita mampu mengelola emosi dengan baik dan mampu memahami metode atau cara apa yang tepat untuk dapat mengelola emosi tersebut. Firman Tuhan ini yang pertama diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita mempergunakan pendengaran kita. Pendengaran bisa saja salah. Pendengaran bisa saja lari dari apa yang kita dengar. Jadi bisa saja tanpa ada pertimbangan, tanpa ada perhitungan, bisa saja ketika kita lekas emosi, langsung berbicara, langsung marah, bisa saja akibat dari perbuatan kita itu berdampak tidak baik. Maka firman Tuhan ini mengajar kita agar kita selalu mengingat setiap orang yang hendak cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Yang diajarkan kepada kita, saudaraku, bagaimana kita memfasilitasi dengan cara yang tepat pendengaran kita. Sebagaimana pendengaran itu baik dan benar, dan kita lihat dan kita rasakan, baru kita pikirkan kembali apa yang harus kita utarakan, apa yang harus kita lakukan dari pendengaran kita itu. Kalau kitab Maleakhi selalu mengatakan, ujilah segala sesuatu, jangan lekas-lekas marah, jangan cepat bertindak, karena segala pendengaran yang kita dengar, apalagi pendengaran itu katanya orang, belum tentu itu baik dan benar. Oleh karena itu, saudaraku, bagaimana kita diajak untuk tetap lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena kita bisa mengelola pendengaran kita dengan baik. Mengajar kita berhikmat, mengendapkan apa yang kita dengar melalui pikiran kita, dan menerapkan itu dalam hati kita untuk kita utarakan dari kata-kata kita. Dan kita nyatakan sebagai sikap kita.
Itu yang pertama. Dan yang kedua di ayat 20, kenapa penting ini kita lakukan? Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang yang marah, orang yang tidak terkelola emosinya adalah budak ataupun pengikut iblis. Kita tidak bisa melihat kebenaran firman Allah itu. Kita tidak bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu. Kita tidak bisa merasakan kasih dan karunia yang Dia berikan bagi kita. Maka dari itu, hindarilah amarah yang tidak terkontrol. Hindarilah emosi yang tidak terkelola. Karena mengelola emosi berarti kita mengerti akan kebenaran di hadapan Tuhan. Yang ketiga di ayat 21, bagaimana cara kita agar emosi kita bisa kita kelola? Ayat 21 mengajar kita, buanglah segala sesuatu yang kotor. Membuang segala sesuatu yang kotor dan membuang segala sesuatu yang jahat, itu akan membuat kita dengan lemah lembut dapat menerima firman Tuhan. Karena orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang diajar oleh firman Tuhan, tidak ada dikuasai amarah dan sikap kejahatan. Tapi dengan kelemah lembutan, dengan hati yang terbuka, transparansi perasaan, pikiran, pendengaran, perlu kita bukakan hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan hati dan jiwa yang terbuka di mata Tuhan akan membuat dan menyelamatkan jiwa kita. Kuasa Tuhan mampu kita terima dan mampu kita terapkan di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita, saudaraku, diarahkan ke dalam kehidupan, dalam keselamatan dan kebaikan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja juga di minggu ini, Filipi 4 ayat 10-13. Paulus mengajarkan jemaat Filipi agar tetap dalam segala situasi apapun bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena bersukacita di dalam Tuhan akan membuat perhatian kita, hidup kita, imun tubuh kita, rasa syukur kita, dan bagaimana kita memperoleh kekuatan ketika kita mampu bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi Paulus ingatkan kepada jemaat ini, sukacita yang begitu mendalam dan besar bersama Tuhan akan mampu membuat kita menanggung segala beban dan penderitaan yang ada di dunia ini. Begitu besarnya sukacita bersama Tuhan itu memberikan imun dan kekuatan tubuh kita. Oleh karena itu di ibadah minggu ini di KKR kita, harapan Tuhan bagi seluruh anak-anak Tuhan, bagi seluruh anak-anak KKR, mereka dipersiapkan untuk dapat mengelola emosi dengan baik. Dan kita sebagai kakak dan abang-abangnya untuk dapat menyampaikan firman ini dengan dapat menguasai diri kita, mengelola emosi dengan baik. Tentu orang yang kita ajar juga akan terkelola emosinya dengan baik. Besar harapan kita firman ini menguatkan kita dan memampukan kita agar menjadi pelaku firman dan mampu menjalani segala kehidupan dalam emosi yang terkontrol, dalam kebaikan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan dan rahmat-Mu yang kami terima, Tuhan. Kemampuan kami untuk melakukan satu hal adalah kemampuan yang berasal daripada-Mu. Izinkan di firman Tuhan yang menjadi renungan di KKR di minggu ini. Mampukan seluruh orang yang sudah Tuhan pilih dan pakai untuk dapat menyampaikan firman kebenaran ini dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.